Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah wahid wa isrun min lailatil jumu'ah min syahril muharram 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis fi kitab Sahih Al-Bukhari min kitabi At-Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala Khalid bin Makhlad hadatsana Sulaiman hadatsana Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'alu ila Allah illa tayyibuh fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. وراه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل إلا الله إلا الطيب. حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بإن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi At-Tauhid. Haddatsana Qabisah haddatsana Sufyan an abihi an ibni Abi Nu'aim au Abi Nu'aim syakka Qabisah an Abi Sa'idin Al-Khudri qala bu'itha ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biduhaibatin faqasamaha baina arba'atin. Kita sampai sini dulu. Meriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Qabisah, dan Qabisah di sini barakallahu fikum dia adalah Qabisah ibn Uqbah, dan dia di tabaqah yang ke-9 at-tasi'ah. Maknanya tabaqah apa? Sigar itba at-tabi'in. Dan dia dari segi al-jarh wa ta'dil, maka dia adalah rawi yang saduq. Berkata Abu Hatim saduq. Berkata Abu Daud As-Sijistani la yahfad summa hafidha ba'du, bahwa dia dulu bukan orang yang menghafal hadis kemudian jadi orang yang penghafal hadis. Maka ini adalah proses. Manusia itu semuanya proses. Seperti ikhwanuna yang belajar sekarang dengan kami di sini. Yang pertama datang belum biasa menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad, belum biasa menghafal matan-matan dari Al-Baiquniyah ataupun Al-Mutammimah. Maka sekarang terbiasa. Maka semuanya berproses. Dan ada yang lulusan dari SMA belum pernah mondok, maka proses dia belajar. Dan dari SD, dari SMP belum pernah mondok. Dan ada yang dari kuliah S1 maka belum pernah mondok. Maka semuanya berproses. Dan berkata Abu Zur'ah, kana afdal min Abi Nu'aim. Siapa? Fadl ibnu Dukain. Dan berkata Ahmad bin Hanbal,
rajulun salih thiqah la ba'sa bihi fi dinihi. Dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. Maka wallahu a'lam, dia adalah rawi yang thiqah, dan ada sedikit jarah dari para ulama khusus periwayatannya dari Sufyan Ats-Tsauri, agak berkurang hafalannya. Dikarenakan dulu Qabisah masih kecil waktu duduk dengan Sufyan Ats-Tsauri. Seperti anak-anak kita di sini yang masih kecil, maka belum mempunyai ilmu tentang sanad, belum memahami tentang ilmu hadis. Kemudian setelah itu dia beranjak dewasa, dan hadis-hadis dari Sufyan disebutkan oleh para ulama ada salahnya. Maka ini perkara yang lumrah karena dia dulu masih kecil dan kemudian setelah itu besar dan menulis hadis dengan baik. Maka di dalam perajihan rawi ini dia rawi yang thiqah wallahu a'lam. Kemudian meriwayatkan dari Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Maka dia adalah Sufyan Ats-Tsauri, imam di zamannya, dan dia di tabaqah yang ketujuh dari ru'us itba'ut tabi'in. Dan para ulama telah memujinya seperti Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj berkata Amirul Mukminin fil hadis. Kemudian an abihi, siapa bapaknya? Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri, bapaknya Sufyan. Maka kebanyakan seorang imam besar datang dari sulbi seorang muhaddis yang lumayan. Maka Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri lumayan, rawi yang thiqah, di bawah dari kemasyhuran anaknya Sufyan. Dan Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-6, dan tabaqah yang ke-6 akhir dari tabaqah tabi'in. Dan Sa'id Ibnu Masruq bapaknya Sufyan rawi yang thiqah, telah ditautsik oleh Abu Hatim, Imam An-Nasa'i, dan Sufyan Ats-Tsauri sendiri anaknya mensiqahkan bapaknya. Dan Syu'bah Ibnul Hajjaj dan Ali Ibnul Madini dan Yahya Ibnu Ma'in semuanya mengatakan siqah. Kemudian meriwayatkan Sa'id Ibnu Masruq dari Abdurrahman Ibnu Abi Nu'aim ataupun Na'am. Abdurrahman Ibnu Abi Na'am. Maka Abdurrahman Ibnu Abi Nu'aim dia di tabaqah yang ketiga. Maka dia dari tabi'i shagir. Dan dia adalah Al-Kufi. Dan dia dari segi ilmu hadis bisa dikatakan thiqah. Berkata Abu Hatim, dzukiralahu fadlan wa ibadatan salihul hadis. Disebutkan dirinya itu mempunyai keutamaan dari segi ibadah, maknanya ahlul ibadah. Wa salihul hadis, dan hadisnya baik. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa para muhaddisin di zaman dulu mereka alim ulama dari segi ilmu, namun mereka juga ahli ibadah. Adapun di zaman sekarang orang-orang yang belajar agama kemudian masuk kepada program seperti university, maka dia doktor atau dia profesor
dari segi agama, maka kebanyakan gelarnya saja. Adapun ibadahnya jauh dari ibadah dan manhajnya jauh dari sunnah. Adapun ulama terdahulu, maka mereka alim ulama dan mereka juga ahlul ibadah. Antara ilmu dengan ibadahnya saling mendukung. Maka Abdurrahman ibnu Abi Nu'am atau Nu'mi, maka dia seorang muhaddis yang siqah dan juga dia seorang ahli ibadah. Ditausik oleh Imam An-Nasa'i dan disiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in ataupun oleh Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi dan disiqahkan oleh Ibnu Sa'ad. Adapun Yahya ibnu Ma'in maka mendoifkannya. Maka wallahu a'lam rawi ini antara siqah dengan saduq, namun siqah lebih mendekati wallahu a'lam. Maka meriwayatkan dari sahabat yang ada di dalam matan ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Imam Al-Bukhari kembali kepada matan wa haddatsani Ishaq ibnu Nasrin haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Sufyan an abihi an ibni Abi Nu'min an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka di sini sanad yang kedua dari jalan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Jalan yang kedua dari Ishaq ibnu Nasr. Ishaq ibnu Nasr namanya Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr. Maka dia wallahu a'lam tidak ada ulama yang mentausik dan mentajrih. Maka wallahu a'lam dia mungkin rawi yang majhul. Namun meskipun dia rawi yang majhul Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr, maka telah diikuti oleh Qabisah yang meriwayatkan dari Sufyan tadi di sanad yang pertama. Kemudian meriwayatkan Ishaq ibnu Nasr haddatsana Abdul Razzaq. Maka siapa Abdul Razzaq di sini? Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani dari Yaman, Al-Himyari. Maka dia adalah imam sifatun hafidh. Maka Abdul Razzaq ibnu Hammam di tabaqah yang at-tasi'ah, idan minas sigar itba' at-tabi'in. Fakana al-Yaman fi ayyam Abdul Razzaq As-San'ani mudi'atun, bercahaya. Laqad rahalu ilaihi min ulama'i dunya ilal Yaman. Farahala ilaihi Ishaq ibn Rahawih wa Yahya ibn Ma'in wa Imam Ahmad wa Ali ibn al-Madini wa katsir minhum. Telah pergi berkunjung ke Yaman imam-imam dunia, Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Ishaq ibn Rahawih, Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari. Fahum rahalu ilal Yaman likai an ya'khudal ilma min Abdul Razzaq As-San'ani. Bal qad nukila al-kalam min Imam Ahmad la budda min San'a walau tala safar. Maka haruslah aku pergi ke San'a dari Irak meskipun perjalanan yang panjang dan lama. Wa nukila bi anna Ahmada wasala ila San'a ba'da ta'ab min Irak wa Abdul Razzaq rahal hajj.
idan yamtadi wa yasbil. Hakada sya'nu tulabatil ilm. Min zamanil awal yarhal min bilad ila bilad. Wa antum fi zamanin al-an sah min Sulawesi ila Damasraya bi ta'irah. Walau kan maratain min Palu ila Jakarta, min Jakarta ila Minangkabau airport. Wa kadzalika idza rahaltum ila Yaman bi ta'irah bi sur'ah. Wa ma fi zamanil awal yarhal min Iraq Imam Ahmad ila San'a syahrin 3 ashhur. Ta'ab bimada safar bi Bagla atau safar bi Al-Hisan atau safar bi Naqah. Jelis ya Abdullah, jelis. Fa Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani min a'immati dunya faqad rahala ilaihi a'immatu dunya wa qad 'ada al-Yaman min dzakal yaum ila yaumina hada fi ayyam syekhina Muqbil al-Wadi faqad rahala ilaihi tulab al-ilm min aqtaril alam. Maka telah terulang bintang kejora Yaman dari zaman dulu Abdul Razak di zaman sekarang, di zaman Syekh kami Muqbil al-Wadi. Maka telah datang menuntut ilmu dari berbagai negeri, berbagai benua, mulai dari Asia kita, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan begitupun dari benua Afrika, Mesir, Libya, Tunis, dan dari Afrika, Habasyah, Sudan, dan juga dari benua Amerika, dari Amerika sendiri, dari berbagai wilayah ataupun state, seperti datang dari Philadelphia, Pennsylvania, datang dari Chicago, ingat Chicago di Bandung, datang juga dari New York, dan banyak, dan datang dari negeri Europe yang lebih pantas dinamakan Zureb. Zoo adalah kebun binatang, Zureb karena Eropa bagaikan kebun binatang, perzinaan di mana-mana, pantai-pantai mereka nudis, telanjang. Jika ingin masuk ke pantai harus telanjang, itu syaratnya. Maka seperti binatang. Maka bukan Europe tapi Zureb. Bagaikan zoo. Zoo itu kebun binatang in English. Maka telah datang dari Britania di Eropa, Perancis, datang juga dari Holland, Belanda, datang juga dari Jerman, dan juga dari Bulgaria, dan juga dari Belgika, dan juga dari Denmark. Banyak. Alhasil bertumpuklah di sana mulai dari Arab dan orang-orang Ajam sekitar 5.000 manusia. Tentunya dengan anak-anak dan sebagainya, dan istri-istri dan sebagainya. Maka inilah dari akhbarul Yaman al-yawm wa kadzalika fi ayyam Abdul Razzaq. Wa amma Abdul Razzaq ibn Hammam wa huwa imam muhaddis la yus'al an ilmihi, la yus'al anhu illa fil akhir ala annahu yatasayya. Fil akhir
indahu tafkir asy-Syiah.